Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ahmad Setiawan dari 2.3 IPA akan menjelaskan tentang praktikum creating function dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara SKOP SH. Creating function. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan kegunaan function, membuat store function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang function. Function adalah nama PL atau SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek XML untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintaks membuat function. Bisa dilihat, PL SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Ini merupakan bagian dari untuk penampilan function. Pertama kita harus membuat editor. Editor itu merupakan code untuk meng-create function, lalu ASQL plus yang berfungsi untuk melakukan load dari editor tersebut. Setelah itu Oracle, dan habis itu setelah itu compile dan pembuatan source code-nya bisa dilakukan menggunakan Oracle, baru yang terakhir adalah input. Membuat fungsi dengan menggunakan ASQL plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan ASQL plus. Contohnya bisa dilihat. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi file SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Cara mengeksekusi fungsi. Contohnya bisa dilihat. Yang pertama adalah calling environment, dan lalu kita mendapatkan fungsinya. Load dan jalankan file get salary SQL untuk membuat fungsi. Manfaat dari user define function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak bersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam flow software untuk memfilter data seperti untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL SQL yang spesifik. Batasan panggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Lanjut ke berikutnya, menghapus fungsi.
menghapus fungsi penyimpanan. Sintaksnya adalah drop function, nama fungsinya. Contoh, drop function get all. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintaks create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintaks ini digunakan. Ini merupakan prosedur dalam membuat fungsi. Ini merupakan bagian dari pembuatan prosedur, dan yang satunya adalah bagian dari pembuatan function. Perbandingan prosedur dengan function. Prosedur mengeksekusi statement dari file SQL. Tidak boleh ada return class pada header, tidak boleh ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, harus terjadi paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari file SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi. Yang kedua, membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Ini ada jangkaan soalnya. Buat fungsi fn month hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai pekerjaan karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan non hire date. Soal yang kedua, buat fungsi fn info untuk menampilkan informasi persentase kenaikan, gaji lama, dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 110 diberi kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberi kenaikan 10%, dan untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%, serta untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel. Contoh output table adalah seperti gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ridho Ramadan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.